Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Masih bisa fokus? Masih. Oke. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Muksin. Kebetulan Bapak di sini ditugasin dari akademik untuk mengajar mata kuliah manajemen dan aplikasi perangkat lunak rekam medis. Jadi akan ada pepatah ya kan, kalau nggak kenal maka kita tak sayang ya. Jadi sebelum masuk ke topik, Bapak mau absen dulu deh sambil kita perkenalan. Oke, saya bacain namanya. Retno, Hadir, Pak. Nita, Hadir, Pak. Nur Islamia Putri, Hadir, Pak. Asli, Ada, Pak. Apita, Ada, Pak. Aprilia, Ada, Pak. Revi, Hadir, Pak. Iana, Hadir, Pak. Desi, Hadir, Pak. Erda. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil? Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke topik, saya akan sedikit memberikan pengarahan tentang apa sih pembelajaran tentang manajemen dan aplikasi perangkat lunak ini. Ya. Mungkin ada yang tahu ini apa sih hubungannya dengan, mungkin kalian ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan manajemen dan aplikasi perangkat lunak rekam medis? Ada yang pernah dengar? Tahu? Apa itu? Manajemen itu apa? Kan kalian kan sudah pernah berorganisasi kan? Nah, pastinya kan adanya manajemen. Apa itu manajemen? Ada yang tahu? Dan aplikasi perangkat lunak rekam medis itu apa? Kalau seandainya kamu memakai HP, itu biasanya kan ada aplikasinya. Contohnya aplikasinya apa? Biasanya dipakai WA, Facebook, ya, Instagram. Kalau manajemen apa? Proses pengolahan data. Proses pengolahan data. Data yang bagaimana manajemen? Pokoknya diatur sedemikian rupa sesuai dengan apa? Manajemen. Kan manajemen itu mengatur ya. Jadi kalian kuliah di sini itu kan harus ada manajemen waktu. Misalnya kalian lulusnya berapa tahun di sini? Kan nggak mungkin lama-lama kan di sini, ya nggak? Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Itu tentang manajemen dan aplikasi perangkat lunak rekam medis. Jadi yang dimaksud dengan aplikasi itu yaitu sebuah software yang membantu tenaga kesehatan. Kesehatan itu siapa aja? Ada yang tahu? Perawat, farmasi, rekam medis. pokoknya tenaga kesehatan. Oke, sebelum kita masuk ke topik, kan biasanya kan kita ada kontrak program tuh. Ya, kita kesepakatan dulu nih untuk tugas berapa persen, UTS dan kelasnya berapa persen, gitu ya. Ya, mungkin kita bisa saling koordinasi untuk penugasan bagaimana. Kan biasanya kalau di kotak-kotak itu harus sampai 100%. Tugas mau berapa persen? Berapa? 40. Sepakat kalian 40%? Itu tugas. Terus? Absensi perlu nggak? Perlu. Nanti sebagai prasarat untuk kita mengikuti UTB atau UAP, ya kan kelas ya. Kebetulan di sini sistem blok ya. Jadi ada UTB dan UAP. Oke, untuk berikutnya yaitu capaian pembelajarannya apa sih di mata kuliah manajemen dan aplikasi perangkat lunak rekam medis. Jadi IPL-nya itu diantaranya nanti kita belajar manajemen aplikasi kesehatan rekam medis itu seperti apa ya. Yang kedua, memahami manajemen informasi kesehatan di dalam aplikasi pelayanan kesehatan ya kan. Kemudian bagaimana sih kita mengelola data menggunakan aplikasi rekam medis misalnya salah satunya. Jadi seperti itu. Kemudian memahami pengkodaan diagnosis penyakit. Dari sini mau ada yang mau disampaikan? Belum. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tentang kontrak program tadi udah sepakat bahwa penugasan berarti 60%. UTB-nya berapa persen? 30.
Boleh, tadi 30% untuk UTP, UAP-nya 30, berarti penumbakannya nilainya sangat besar. Gitu. Dan juga absensi, nanti diperhatikan absensi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Udah paham? Stop. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perangkat lunak di fasilitas kesehatan. Mungkin kalian sudah ada gambaran apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar perangkat lunak di fasilitas kesehatan? Ada yang tahu? Perangkat lunak itu apa? Mungkin dari siapa namanya? Aprilia, mungkin bisa dibantu apa sih konsep dasar perangkat lunak? Secara umum aja ya, umumnya seperti apa gitu ya? Ada yang bisa dibantu teman-temannya? Kan kalian kan nanti kan pasti melakukan di pelayanan kesehatan. Jadi sebagai tenaga kesehatan pasti kamu didukung dengan adanya aplikasi ya. Kalau kemarin sebelum ada peraturan baru, kita masih manual kalau apa namanya rekomendasi. Sekarang udah menggunakan RMB. Ada yang tahu apa itu RMB? Rekomendasi elektronik, yaitu salah satunya ya aplikasi, ya kan? Contohnya kalau di kesehatan apa aja? Contoh aplikasi rekam medis, biasanya di puskesmas namanya apa? Situs itu apa? Sistem informasi manajemen puskesmas. Itu salah satu contohnya. Kalau di rumah sakit mungkin yang tahu? CRS apa? CMRS? Oke, sistem informasi manajemen rumah sakit. Mungkin kalian sudah pada tahu ya? Sudah pernah ke rumah sakit kan? Salah satunya dipakai buat apa aplikasi ini? Pendaftaran, terus apalagi? Pesan medis asuhan keperawatan. Apa? Buat nulis asuhan keperawatan. Asuhan perawatan bisa. Terus apa lagi? Antrian pasien bisa kan menggunakan aplikasi ini? Bisa nggak? Jadi dengan menggunakan aplikasi nanti tenaga kesehatan terutama di rekam medis itu sangat efektif dan efisien. Dari segi waktunya lebih cepat kan? Kalau efisien dari segi waktunya. Kalau masih manual kan kita masih mencari-mencari kan dokumennya. Misalnya kode penyakit atas nama si A masih nyari-nyari. Kalau kita sudah menggunakan perangkat aplikasi ini, kita tinggal search aja ya. Namanya siapa langsung di search, langsung ketemu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah konsep dasar perangkat lunak, makanya ada konsepnya. Ini yang harus kalian pahami gitu ya, tentang konsep dasar perangkat lunak di fasilitas kesehatan. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan perangkat lunak kesehatan. Tadi kita bahas tadi ya, perangkat lunak kalau di handphone itu contoh seperti apa? Aplikasi WA. Berarti kalian udah nggak asing lagi ya? Kalian udah pasti pada tahu apa. Kalau ini kan diperkenalkan di fasilitas kesehatan. Jadi kita memperkenalkan perangkat lunak kesehatan yang fungsinya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan kesehatan. Mungkin dari topik nomor 1 ada yang bisa ngasih komentar? Kenapa sih meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan kesehatan? Akurasi itu apa? Ketepatan. Tepat. Dan akurasi? Efisiensi kan waktu hubungannya ya. Ada yang bisa jelaskan sampai di sini? Fungsi perangkat lunak? Nur? Bisa dijelaskan fungsi perangkat lunak yang poin 1 Nur? Fungsi perangkat lunak meningkatkan efisiensi waktu pembebasan lebih cepat. Lalu akurasi itu mungkin yang dimaksud lebih akurat mengurangi human error atau kesalahan manusia dalam pengisian rekam medis. Oke, yang lainnya? Dari siapa namanya? Ya, Diana, silakan. Ada yang ngasih komentar kan? Tadi dijelaskan sama Vino tadi tingkat kesalahannya sangat minim. Yang jelas pasti mengenai efisiensi waktunya agar tidak mengandung atau mempercepat
yang mau menambahkan lagi? Jadi dengan adanya aplikasi ini tingkat kinerja tenaga kesehatan pasti sangat cepat karena sudah didukung dengan RMI tadi, ya kan? RMI ini apa? Aplikasi. Jadi kamu sebutkan tadi kalau di puskesmas, SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Kalau di rumah sakit tadi SIMRS. Apa itu SIMRS? Nah, intinya mengakomodir apa? Pelayanan kesehatan itu semakin cepat. Oke ya? Sampai sini ada yang mau ditambahkan atau sudah jelas? Sekarang masuk ke topik kedua. Sistem manajemen rumah sakit, yaitu mengelola administrasi dan operasional rumah sakit. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa dengan menggunakan aplikasi RMK Medis itu kok bisa mengelola administrasi dan operasional? Operasional itu gue kenapa? Ya kalau kamu kelompok 3 tentunya operasional itu dana. Misalnya kan seperti itu. Administrasi kan hubungannya dengan ya betapa penghasilan, kemudian laporan itu kan masuk ke administrasi. Biar supaya apa? Supaya rapi administrasinya, ya kan? Kalau operasional kan banyak ya. Mungkin dana yang dikeluarkan dari rumah sakit itu berapa, jadi menghitungnya enak. Kalau kita masih manual begini, pasti tingkat kesalahannya sangat besar kalau kita manual. Makanya kita menggunakan sistem, yaitu sistem aplikasi sistem manajemen rumah sakit. Oke, yang berikutnya yaitu rekam medis elektronik, menyimpan dan mengelola data pasien secara digital. Maksudnya gimana? Rekam medis elektronik menyimpan dan mengelola data pasien secara digital. Maksudnya apa? Kalau dulu secara manual kan itu berkasnya kan dimasukin di rak itu banyak menumpuk gitu ya. Kalau kita manual berarti membutuhkan ruang space yang banyak. Kalau kita menggunakan digital cukup disimpan di cloud ya, atau istilahnya ya di hard disk, kita menyimpan ya secara digital atau di Google Drive ya. Jadi tenaga kesehatan sangat dimudahkan kalau kita menggunakan aplikasi ini. Ada yang mau ditambahkan? Oke. Sudah jelas? Oke. Kemudian aplikasi telemedicine. Maksudnya apa? Kita konsultasi jarak jauh. Namanya tele itu kan percakapan jarak jauh. Ada yang pernah mengalami apa? Menggunakan jasa telemedicine? Halo dok, itu kan telemedicine. Pernah? Ya, salah satu contohnya yaitu halo dok bisa itu telemedicine. Biasanya isinya berapa? Halo dok, konsultasi ya. Langsung kan? Iya. Kayak perlu ngantri? Iya. Ya. Jadi kamu secara efisien biaya dan waktu kalau menggunakan telemedicine sudah sangat singkat. Untuk menggunakan aplikasi. Oke, manfaat dan kelemahan kelebihan ya dengan menggunakan aplikasi ini kira-kira ada nggak? Kamu menjawab apa? Manfaat apa keunggulannya? Silakan. Efisiensi dan akurat dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya begitu. Terus? Biaya implementasinya Ya, oh ya. Itu masuk keunggulan atau kelemahan? Kelemahan. Kenapa sih? Karena harus pengadaan software, SMS, terus pelatihan kepada SDB juga. Oke. Ini Mempermudah akses data. gambarnya. Contohnya ya pendaftaran, mempermudah untuk pelayanan pasien. Oke. Ada lagi? Mungkin? Mungkin akses cepat ke data pasien. Terus itu lebih terintegrasi, mengurangi kayak kesalahan medisnya. Terus habis itu kayak data lebih aman dan lebih mudah dievaluasi. Oke, itu keunggulannya.
Sekarang ada lagi yang keunggulannya dari aplikasi ini? Kelemahannya Pak, Kamu kelemahannya? ketergantungan pada listrik dan internet. Ketika listriknya padam atau jaringan internetnya bermasalah, tidak bisa diakses. Oke, jadi salah satunya itu ya sumber daya. Kelemahan Pak, kurva pembelajaran dan resistensi pengguna. Jadi tenaga medis dan staf administrasi perlu pelatihan yang lebih intens. Terus ada lagi? Sudah ya. Jadi salah satu udah kalian sebutkan tadi keunggulannya dan kelemahannya. Mungkin kalau keunggulannya tadi dalam mencari data akses sangat cepat mungkin ya. Terus dijelaskan tadi kalau kelemahannya biayanya tinggi pasti. Di awal kita suatu perusahaan itu mau membuat suatu program pasti membutuhkan biaya yang besar. Kenapa? Karena butuh speknya seperti apa ya, kemudian penyimpanannya bagaimana, sistem keamanannya seperti apa. Oke, kalau sistem keamanannya gimana? Ada yang pernah dengar nggak keamanannya gimana kalau menggunakan sistem ini? Jadi jelaskan keamanannya lebih. Oke, jadi mungkin sudah terjaga kan. Kemudian kalau kita ingin mengolah data, ingin mengetahui berapa sih jumlah pasien satu hari di bank sampah misalnya. Kalau kita menggunakan sistem sudah tahu kan. Oh, kunjungan pasien penyakit ini sekian, kemudian biayanya pemasukan biayanya sekian, jadi kita bisa memantau. Jadi itu salah satu dari manfaat dari Oke, jika kalian tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan perkuliahan hari ini kita sudahi. Jika nanti kalian ada kesulitan tentang materi Bapak, kalian bisa menghubungi kontak saya. Sudah pada tahu nomornya? Oke. Jadi dari Bapak cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya.